Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan baik-baik pastinya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik dan Dia memperhatikan saudara-saudara dan saya. Meskipun sudah hampir 4 bulan kita tidak bisa berjumpa karena pengaruh wabah COVID-19 ini, tetapi semuanya itu tidak dapat menghalang-halangi kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Terima salam dari saya, Pendeta Bobi Batiruhu. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh berhubungan, boleh berkomunikasi melalui rekaman online ini. Tuhan memberkati apa yang direkam ini, supaya menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di Cipinarko dan juga bagi hamba sendiri. Tuhan tolong Roh Kudus menolong kami, supaya apa yang kami renungkan itu semua bermanfaat bagi kami di dalam kami hidup memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami buka hati kami, pikiran kami, bahkan segenap hidup kami. Tuhan menolong kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, saya mengajak kita nyanyikan sebuah pujian dulu. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan terbang tinggi, naik makin hari makin tinggi bersama Dia, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang kita panggil Bapa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita yang hidup. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara satu buah ayat saja, dan saya harap kita dapat membaca bersama-sama. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 bunyinya begini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak
anak Allah. Ayat 9 dari Injil Matius ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, khotbah yang sangat terkenal, dicatat dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dan Injil Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 merupakan dorongan, merupakan pembelajaran, merupakan nasihat bagi setiap kita untuk menata hidup kita di dalam kita beriman kepada Kristus dan menjadi kesaksian dunia ini. Dengan kata lain, Injil Matius pasal 5 sampai 7 ini merupakan arahan bagi beretika bagi kita semua, baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai jemaat biasa yang namanya orang percaya kepada Tuhan dituntun untuk hidup beretika sesuai dengan Injil Matius 5, 6, dan 7. Oleh sebab itu dalam sebuah kutipan saya membaca orang seperti Mahatma Gandhi, almarhum Mahatma Gandhi itu mengatakan bahwa Injil Matius 5, 6, dan 7 itu cerminan dari kehidupan orang Kristen. Seharusnya orang-orang Kristen hidup sesuai dengan arahan atau tuntutan Injil Matius 5, 6, dan 7. Nah, kali ini kita hanya membaca satu ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Banyak di antara kita mengerti atau memahami damai sebatas ada dua kelompok yang bertikai, lalu kemudian kita mendamaikan mereka. Ada dua orang yang berseteru, lalu kemudian kita mendamaikan mereka. Tidak salah sebenarnya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya kalau kita mau meneliti, kita mau merenungkan, maka kita akan mendapatkan sebuah arti atau sebuah nilai yang lebih daripada sekedar mendamaikan orang yang bertikai atau mendamaikan mereka yang berperang. Sebab arti damai di dalam Alkitab adalah bagaimana kita yang menjadi manusia ini, yang berdosa ini, mendamaikan atau berdamai dengan Allah di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, intinya begini, sebenarnya orang yang membawa damai yang disebut sebagai anak-anak Allah itu adalah orang yang pertama-tama harus berdamai dengan Allah. Sebab pada awalnya Alkitab mencatat manusia itu berseteru dengan Allah ketika manusia itu melawan perintah Allah. Manusia itu melanggar firman Allah, maka manusia itu berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma 5 pasal 1 dikatakan, yang membawa damai adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Mereka berdamai dengan Allah karena salib. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa tidak sembarang orang yang bisa membawa damai sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Injil Matius 5 ayat 9. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang membawa damai yang hakiki adalah orang-orang yang telah pertama-tama memberi dirinya berdamai dengan Allah. Karena itu Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi peranan Tuhan Yesus Kristus sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang diutus untuk membawa damai. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama yang harus kita pahami adalah apakah kita sudah berdamai dengan Allah. Kalau kita tidak atau belum berdamai dengan Allah, maka kita tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pembawa damai seperti yang difirmankan di dalam Injil Matius 5 ayat 9. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Ada banyak orang berupaya untuk menjadi pembawa damai, tetapi kemudian mereka pun gagal. Mengapa saudara-saudara? Seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita diberi hak atau kita diberi kuasa untuk menjadi pembawa damai ketika kita itu telah berdamai.
pertama-tama dengan Allah. Ya saudara, perhatikan baik-baik, ada damai secara vertikal yang harus kita lakukan antara saudara dan saya dengan Tuhan. Damai vertikal. Nah, damai vertikal itu membuat kita atau memberi kepada kita kemampuan untuk menjadikan kita pendamai secara horizontal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdamai dengan Allah, maka kita menyampaikan juga kepada orang lain betapa pentingnya berdamai dengan Allah. Sebab ketika seseorang tidak bisa atau tidak berdamai dengan Allah, maka orang itu tidak diperhitungkan sebagai orang-orang yang masuk di dalam kategori anak-anak Allah. Saudara, perhatikan baik-baik. Pertama-tama tadi kita membaca begini, saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kata berbahagia itu harus dicamkan baik-baik. Berbahagia itu menikmati hidup dalam sukacita Tuhan. Karena pertama-tama tadi seperti sudah saya katakan bahwa kita telah berdamai dengan Allah. Kita yang tadinya umat yang berdosa, orang yang berdosa yang mesti dihukum, tapi kemudian karena pengorbanan Kristus, Kristus memberi dirinya menderita, mati di kayu salib untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Tuhan. Oleh karena itu kita menjadi orang-orang berbahagia, bukan karena kita memiliki kesempatan untuk bebas dari masa tahanan, meskipun itu diperhitungkan juga sebagai sebuah kesenangan, sukacita karena kita dibebaskan. Tapi kemudian saudara, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kebahagiaan itu kita nikmati di dalam sukacita Tuhan. Jadi seperti sudah saya sampaikan berulang-ulang, meskipun saudara ada di dalam lembaga pemasyarakatan ini, saudara bisa berbahagia. Kenapa? Karena saudara memiliki Kristus. Dan itu yang membuat saudara bisa terlepas dari beban hidup. Ada banyak orang di luar, tidak di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi mereka terkungkung, mereka terikat dengan beban hidup. Mereka tidak bisa enjoy, mereka tidak bisa lepas dengan hidupnya karena mereka terikat. Oleh karena itu saudara, meskipun saudara-saudara ada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, saudara terhitung adalah orang-orang yang berbahagia karena saudara telah memberi dirimu berdamai dengan Allah. Karena Kristus telah mendamaikan engkau dengan Allah. Yang pertama tadi saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita membawa damai. Damai yang kita terima dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara dan saya disebut anak-anak Allah bukan karena kita beragama Kristen. Bukan karena saya sebagai pendeta melayani. Bukan karena saudara hadir di gereja. Bukan. Saudara dan saya disebut anak-anak Allah karena kita sudah diperdamaikan oleh Kristus. Karena kita yang sudah diperdamaikan dengan Kristus itu dimampukan untuk membawa damai kepada dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tadi firman Tuhan mengatakan, karena mereka, sudah perhatikan baik-baik, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara dan saya disebut anak-anak Allah. Ini penting bagi kita renungkan. Ketika saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, maka kita dapat memastikan Bapa kita bukan Bapa secara biologis. Bapa kita, Bapa rohani kita adalah Allah sendiri. Dia menjadi Bapa dan kita menjadi anak-anaknya. Betapa luar biasa saudara-saudara pengharapan itu. Saudara dan saya adalah anak-anak dari Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Betapa luar biasanya. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kesesakan, tidak ada lagi ketakutan karena yang menjadi Bapa kita bukan seorang jenderal, bukan seorang presiden, tetapi yang menjadi Bapa kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara lihat keterkaitannya. Pertama-tama ketika saudara dan saya didamaikan, dimerdekakan dari segala keterikatan dosa dan kita berdamai dengan Allah, maka Allah menjadi Bapa kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bagi kita. Kenapa saudara? Kalau kita menjadi anak dari Bapa pencipta langit dan bumi itu, Bapa yang kudus itu, saudara perhatikan baik-baik. Di dalam surat Petrus yang pertama, Petrus menulis 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, saudara perhatikan baik-baik. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan itu seharusnya hidup dalam kekudusan. Arti kudus itu sendiri adalah dipisahkan dari dunia ini. Meskipun saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia ini. Berbagai-bagai macam kejahatan dilakukan oleh orang lain. Kita yang kudus, kita yang adalah anak-anak Allah itu tidak ikut-ikutan melakukan itu. Karena kita kudus, Bapa kita kudus. Oleh karena itu kita dipisahkan dari dunia ini. Dan hidup kita khusus dipersembahkan kepada Tuhan yang kudus itu. Oleh sebab itu, Petrus mengingatkan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan cuma pada waktu ibadah, bukan cuma pada waktu di gereja, bukan cuma pada waktu berkhotbah, waktu melayani, seluruh hidupmu. Ketika pagi, siang, sore, malam, dalam pekerjaan, di dalam istirahat, di dalam tidur, di dalam berkhotbah, di dalam melayani, di dalam bergereja, di tengah-tengah masyarakat, kita kudus. Artinya hidup kita secara khusus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, mengapa dikatakan saudara-saudara perhatikan baik-baik? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kebanyakan gagal di dalam mencapai kekudusan standarnya Allah itu. Tetapi saudara-saudara, suka atau tidak suka, saudara dan saya dituntut untuk hidup dalam kekudusan. Mengapa saudara? Perhatikan baik-baik. Ibrani 12 ayat 14 katakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ada keterkaitan di sini saudara. Antara khotbah Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa kita ini memberi diri berdamai dengan Tuhan. Lalu kemudian kita diberikan kemampuan untuk membawa damai itu kepada dunia ini. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita sebagai anak-anak Allah, tuntutan firman Tuhan, Allah itu kudus. Oleh karena itu kita harus kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menolong saudara-saudara. Karena apa? Di sini dikatakan berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi kekudusan itu kita kejar. Ada upaya dari kita, ya, untuk menahan godaan, untuk menahan ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, untuk kemudian menolak semua ajakan-ajakan itu. Dalam kata-kata berusaha dan mengejar, ada arti atau ada nilai daripada kita menolak itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara tidak, saya juga tidak. Ketika kita hidup tidak kudus. Lalu kemudian kita menjadi semacam orang-orang yang putus asa. Karena jujur saudara, tiap-tiap saat kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang membuat kita tidak kudus. Kita bisa marah-marah, kita bisa tersinggung, kita bisa berkelahi, kita bisa menipu, kita kembali kepada kehidupan-kehidupan yang lama. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Kita punya seorang pribadi, yaitu Roh Kudus. Saudara perhatikan baik-baik, Roh Kudus itu menjadi penolong bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, kita sangat bergantung penuh kepada Roh Kudus dalam hidup kita. Baik saya sebagai pendeta maupun saudara-saudara sebagai jemaat, kita semua bergantung kepada Roh Kudus. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat hidup di dalam standar atau nilai Tuhan itu tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik bahwa ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong. Perhatikan. Yohanes pasal 14 ayat 16 katakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong. Ya. Jadi saudara dan saya perlu pertolongan. Dan pertolongan itu datang dari Roh Kudus. Sebab tanpa pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya tidak mampu untuk hidup kudus. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Ya, jadi Roh Kudus itu menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, dalam kita berupaya hidup kudus, ada penyerahan total kepada Roh Kudus yang menolong saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang kudus yang dimampukan untuk membawa damai kepada dunia ini. Dan oleh karena itu saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah. Dunia tahu bahwa kita menyembah Allah yang hidup, yang sungguh-sungguh berkuasa, baik untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya maupun kepada orang-orang yang tidak percaya. Untuk apa? Membawa setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk menghidupi kehidupan yang kekal di surga dan menghukum orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan atau orang-orang yang menolak iman kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, kiranya renungan yang saya sampaikan melalui online ini bermanfaat bagi saudara dan saya. Saudara di dalam sana berdoa supaya suatu ketika kelak Tuhan izinkan kita bisa bertemu, bisa bertatap muka, kita saling share, dan kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan datang, kita semua ada dalam kekudusan. Jadilah pembawa damai. Katakan kepada setiap orang saudara jumpai di lembaga pemasyarakatan ini bahwa Yesus hidup, Dia mengasihi engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan boleh merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan meterangkan firman-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan bila firman-Mu Tuhan berbuah, bertumbuh berbuah dan berbuah-buahnya dapat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang setia, jadikan hidup mereka berkat bagi banyak orang yang mereka jumpai di dalam lembaga ini. Tuhan tolong mereka, Roh Kudus menolong mereka, menuntun mereka, supaya mereka sungguh-sungguh hidup berdamai dengan Allah dan diberikan kemampuan untuk membawa damai itu kepada setiap orang yang mereka jumpai di lembaga pemasyarakatan ini. Maupun ketika nanti mereka dibebaskan, mereka disanggupkan untuk membawa damai kepada banyak orang. Supaya orang melihat, inilah sikap hidup dari anak-anak Allah. Allah yang kudus, yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Berkati mereka secara pribadi, berkati keluarga mereka, istri, anak-anak, juga orang tua. Tuhan berkati. Kesempatan ini berdoa untuk Pak Alex yang jadi pembina rohani. Tuhan memberkati Pak Alex, keluarga Tuhan berkati. Apa yang ia lakukan biarlah itu dalam berkat Tuhan. Berkati Kalapas, wakil Kalapas, seluruh petugas di penjara ini Tuhan berkati. Dan biarlah melalui kehidupan anak-anak-Mu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari berdoa kiranya Tuhan menyertai kami sekalian. Mari saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkatnya. Kembalilah ke keseharianmu dan ingat, hidup kudus. Karena Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan kita bersama adalah Tuhan yang kudus. Dan terimalah berkatnya. Adapun rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyataan dari kuat kuasa Roh Kudus tinggal beserta dengan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.